Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Rizky, NIM 0204, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas Muamalah 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak bisnis dari mata kuliah Hukum Bisnis. Dosen pengampunya ialah Bapak Nispu Syahri Nasution, SHIMH. Baiklah, untuk definisi kontrak itu sendiri ialah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Artinya, kontrak merupakan perjanjian yang menciptakan kewajiban bagi para pihak dan mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Dengan kata lain, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial. Adapun asas-asasnya ialah, menurut teori dalam hukum perdata terdapat 8. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan yang kedua ialah asas konsensualisme. Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata telah menentukan bahwa salah satu syarat-syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga ialah asas kekuatan mengikat. Asas ini juga merujuk pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana para pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuat layaknya undang-undang. Yang keempat, asas iktikat. Asas ini telah tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam membuat kontrak maupun saat melaksanakan isi kontrak tersebut harus dilakukan dengan iktikat dan niat yang baik. Yang kelima, asas keseimbangan. Asas ini menerapkan adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang ketika membuat perjanjian di antara para pihak. Yang keenam, asas kepatutan. Asas ini tercermin dari pasal 1339 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh, yang pertama itu kepatutan, dua kebiasaan, ketiga undang-undang. Yang di sini artinya kontrak tersebut juga harus memperhatikan kepatutan dan keadilan bagi para pihak. Yang ketujuh, asas kepastian. Asas kepastian hukum. Asas ini merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian dilarang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang kedelapan, asas kepribadian. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini tertulis pada pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Nah, ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus mementingkan dirinya sendiri, begitu juga dengan orang lain. Baiklah, untuk poin selanjutnya, syarat sahnya suatu kontrak. Penentuan sah atau tidaknya kontrak bukan dilihat dari materai maupun bentuknya secara tertulis atau lisan, melainkan dilihat dari terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak akan sah
jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Nah, yang pertama itu kecakapan para pihak, yang kedua kesepakatan antara para pihak, yang ketiga adanya suatu hal atau objek tertentu, yang keempat suatu sebab yang halal atau di sini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Poin selanjutnya, hapusnya suatu kontrak. Syarat-syarat tertentu dalam kontrak yang menjadi sebab berakhirnya suatu kontrak sehingga sehubungan dengan itu, Burgerlich Wetboek juga membahas berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. Yang kedua, pembuat kontrak meninggal dunia. Yang ketiga, pembuat kontrak mengakhiri kontrak. Yang keempat, prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Poin selanjutnya, prestasi. Prestasi atau performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak, yaitu sesuai dengan apa yang ditulis atau disepakati dengan yang dilaksanakan. Poin selanjutnya, wan prestasi. Dimaksud dengan wan prestasi ialah sering disebut juga dengan breach of contract atau cedera janji. Berdasarkan KUH Perdata ada 4 bentuk wan prestasi, yakni tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya, artinya pihak tersebut melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan yang terakhir, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Untuk poin selanjutnya, force majeure. Di dalam hukum Indonesia, keadaan memaksa atau force majeure diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan 1245. Pada pasal 1244 menyebutkan jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perkataan itu disebabkan karena sesuatu hal yang tak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya itu pun jika itikat untuk tidak ada padanya. Nah, yang terakhir ialah cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga konsilisiasi, dan yang terakhir penilaian ahli. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.